الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sebuah majelis ilmu, majelis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu banyak dalil baik dalam Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW tentang agungnya ilmu, dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Antum semua tentunya sudah hafal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat dia faqih, paham tentang agama. Kalau kita perhatikan hadis ini, ya, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah ingin kehendaki bagi dia kebaikan. Di sini khairan datang dalam lafal nakirah, ada tanwinnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan man yuridillahu bihi al-khaira, tetapi khairan pakai tanwin. Yang ada dua faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Rasulullah SAW mendatangkan dengan tanwin dalam hadis ini? Yang pertama, dalam kaidah usul fikih dan demikian juga dalam kaidah bahasa, jika nakirah datang dalam siap syarat, ya, ada bentuk nakirah datang dalam konteks syarat, maka akan memberikan faedah keumuman. Artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan segala kebaikan, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, ya, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, khairan di sini nakirah dalam rangka untuk tafkhim atau ta'zim, bahwasanya khairan, kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang penuntut ilmu adalah kebaikan yang besar, bukan sembarang kebaikan. Dan ini kenyataannya benar, bahwasanya barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu, dan jika dia telah mengenal ilmu agama dengan benar, maka dia akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Akan mudah baginya untuk mengenal kebaikan, akan mudah baginya berjalan menuju surga, terutama di zaman yang sekarang ini yang penuh dengan tersebarnya syahwat dan syubhat. Ya, tentu sangat dibutuhkan bagi kita kaum muslimin untuk membentengi diri kita dengan ilmu. Dengan ilmu maka kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, dan dengan ilmu kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat agung. Oleh karenanya, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk dari orang-orang yang senang dengan ilmu, yang cinta dengan ilmu, yang sabar tatkala menuntut ilmu, yang berusaha melawan ngantuknya tatkala menuntut ilmu, ya. Karena majelis ilmu itu butuh kesabaran, ya. Ya, butuh kesabaran, ya. Karena begitu biasanya orang ikut pengajian langsung datang sakinah, ketenangan, langsung apa? Langsung tenang, kemudian tenang, dan akhirnya tidur, ya. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya kita berusaha untuk, tentunya beda ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Pahala itu Allah berikan kepada seorang berbeda-beda dengan jenis orang tersebut. Bisa jadi semuanya sama dalam majelis ilmu, tapi yang satu perhatian, berbeda dengan yang setengah perhatian. Yang satu matanya melotot, perhatian, beda dengan yang matanya setengah-setengah ngantuk. Yang satunya berusaha menghafalkan, bahkan mencatat. Ini pahalanya beda dengan yang sekedar tapi tidak berusaha di isti'ab, tidak berusaha untuk dikuasai. Beda-beda pahalanya. Sama satu majelis,
pengajiannya sama, sama-sama ngisi absen, tapi pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berusaha untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dimanapun kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk menuntut ilmu. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan dadakan tentang perang Uhud ya. Tadi saya berusaha untuk murajaah ya, kemudian waktunya tidak sempat untuk bisa murajaah semua, tapi kita akan menyampaikan tentang sekilas tentang perang Uhud ya, karena pembahasan perang Uhud sangatlah panjang lebar dan butuh dalil-dalil yang begitu banyak yang saya tidak hafalkan. Sementara bukunya ketinggalan di rumah, tidak bisa sampaikan ya, karena ini tiba-tiba ada tembakan dari Ustaz Ahmad Zainuddin untuk mengisi di tempat Ustaz Alwi ya. Qadarullah saya tertembak sehingga harus datang di sini ya. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum, berbicara tentang Uhud. Kita tahu antum semua sudah pernah ke Madinah. Jabal Uhud adalah jabal yang ma'ruf, yang dikenal dan penuh sejarah, bahkan memiliki manzilah, kedudukan bukan hanya di hati-hati para kaum muslimin, bahkan di hati-hati para sahabat, bahkan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita dapati sering dalam hadis-hadis Nabi disebutkan tentang Jabal Uhud, tentang Jabal Uhud. Bahkan Nabi SAW tatkala pulang dari perang Tabuk, kemudian tatkala masuk kota Madinah, kemudian Nabi SAW melihat Jabal Uhud, maka beliau pun berkata kepada para sahabat, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepada gunung tersebut. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan Nabi SAW mengucapkan lafal itu berulang-ulang. Bukan hanya sekali, bahkan tatkala beliau pulang dari Haji wada, beliau juga begitu sampai masuk kota Madinah, beliau berhenti sebentar, kemudian memandang kepada Jabal Uhud dan berkata kepada para sahabat, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang cinta kepada kita, kami dan kami juga cinta kepada gunung tersebut. Para ulama berbicara tentang makna lafal perkataan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya jabal ini cinta kepada kami? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa tafsiran dari para ulama, demikian juga syurahul hadis yang menafsirkan, para ahli hadis yang menafsirkan lafal dari hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud Nabi, gunung ini cinta kepada kami, maksudnya penduduk kota Madinah cinta kepada kami, dan kami cinta kepada penduduk kota Madinah. Akan tapi Nabi SAW mengungkapkan penduduk kota Madinah dengan Jabal Uhud, karena Jabal Uhud ini adalah ikonnya kota Madinah. Ini adalah apa? Situsnya kota Madinah. Sehingga dengan mengungkap Jabal Uhud, maksudnya penduduk kota Madinah. Dan kami baru saja pulang dari safar, sehingga kami rindu kepada penduduk kota Madinah. Namun pendapat ini tidak disetujui oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim memilih pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan Jabal Uhud cinta kepada kami adalah cinta yang sesungguhnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan kepada Jabal Uhud untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para sahabat. Dan ini terkadang terjadi pada beberapa benda mati dan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya masyhur dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kerikil, kemudian kerikil tersebut bertasbih dan didengar oleh para sahabat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dibuatkan mimbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atau memberi ceramah di mimbar, dia meninggalkan batang korma yang biasanya beliau untuk bertelekan batang korma tersebut, ternyata batang korma tersebut keluar suara isakan, ya, menangis karena ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga seorang salaf tatkala meriwayatkan ini mengatakan, lihatlah jamaah benda mati menangis merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang memiliki kehidupan tentunya lebih rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inni la arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya kenal sebuah batu di kota Mekah, biasanya beri salam kepada saya. Batu beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis Sahih Bukhari, di awal Sahih Bukhari kitab Thaharah, tatkala disebutkan Musa alaihissalam pernah mandi di sebuah sungai, kemudian Musa alaihissalam meletakkan pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batu itu lari, pergi membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Maka Musa pun mengatakan, wahai batu, bajuku, ya, artinya batunya sempat apa? Sempat lari. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan kepada sebagian benda-benda mati, di antaranya Jabal Uhud, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas Jabal Uhud bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Tiba-tiba irtajafa Uhud, tiba-tiba Jabal Uhud bergetar
bergetar. Nabi SAW lagi di atas Jabal Uhud. Maka Nabi SAW berkata, "Uskun ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Jabal Uhud bergetar, kata Nabi SAW, "Diam engkau wahai Jabal Uhud. Sungguhnya yang ada di atas engkau sekarang ini seorang nabi, kemudian seorang siddiq, itu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa syahidan, siapa yang mati syahid? Umar dan Utsman." Dan ini kabar gembira yang Rasulullah SAW berikan kepada Umar dan Utsman, bahwasanya keduanya akan meninggal mati syahid, dan terbukti bahwasanya Umar ternyata setelah itu meninggal mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dan kemudian juga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu meninggal juga mati syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ini sebutkan juga tentang Jabal Uhud. Kemudian Nabi SAW dalam beberapa hadis juga membuat Jabal Uhud sebagai perumpamaan. Contohnya dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar dan sudah sering ana sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infak salah seorang sahabat, ya, yang dua genggam korma atau gandum, ya, atau cuma segenggam korma atau gandum. Tidak akan sama dengan infak sahabat yang cuma sedikit, karena menunjukkan bagaimana keutamaan kemuliaan para sahabat. Meskipun amalan mereka sedikit, maka tidak sebanding dengan salah seorang dari kita kalau punya emas sebesar gunung Uhud, ya. Kita punya emas sebesar gunung Uhud, entah berapa ribu ton, kemudian kita infakkan, tidak akan sama dengan infak sedikitnya sahabat. Oleh karena seakan-akan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang suka mencela para sahabat, janganlah kalian mencela para sahabat. Para sahabat memang manusia biasa, punya kesalahan. Akan tapi kesalahan mereka sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan mereka. Jangan sampai kalian mencela para sahabat. Kalau kalian pun sudah beramal soleh, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak ada nilainya dengan sedikit amalan para sahabat. Apalagi kalian yang tidak pernah beramal soleh, apalagi kalian tidak pernah berinfak, kemudian sibuk mencela para sahabat. Apakah ada di atas muka bumi orang yang pernah punya emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Kemudian kalau ada orang punya emas sebesar gunung Uhud, apakah dia pernah berinfak dengan hartanya tersebut? Tidak ada. Lantas kalian yang tidak pernah berinfak, ya, tidak pernah punya emas sebesar gunung Uhud, sibuk membicarakan kejelekan para sahabat. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya barang siapa, ya, man ittaba'a janazata muslimin, barang siapa mengikuti jenazah seorang muslim, ya, sampai akhirnya dikubur, ya, disolatkan kemudian dikubur, maka yarji minal ajr bi qiratain wa kullu qiratin mithla Uhudin. Kata Nabi SAW, maka dia akan pulang dari amalan tersebut, dia akan mendapatkan 2 qirat dari amalan. Setiap qirat seperti gunung Uhud. Pahala orang yang antar jenazah kemudian sampai disolatkan kemudian dikuburkan dapat 2 pahala, masing-masing pahala sebesar gunung Uhud. Barang siapa yang hanya menyolatkan, maka akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Dan hadis yang terakhir yang berkaitan dengan Uhud, Rasulullah SAW pernah berjalan bersama sebagian sahabat, tiba-tiba istaqbalahum Jabal Uhud, di hadapan mereka ada Jabal Uhud. Kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, kata Nabi SAW, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban," kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, "ma yasurruni an tamdi alayya thalathun," saya tidak senang kalau sudah lewat 3 hari, "wa yabqa minhu syai' illa syai'un," saya tidak suka kalau ada sudah lewat 3 hari masih ada emas yang tersisa, kecuali syai'un arsiduhu lidain, kecuali sedikit emas yang tersisa untuk bayar hutang. Ya, ini menunjukkan bagaimana zuhudnya Nabi SAW. Kata Nabi, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak akan tenang, tidak akan gembira kalau lewat 3 hari masih ada tersisa emas tersebut, kecuali sedikit yang saya sisakan untuk apa? Untuk bayar hutang. Dan subhanallah, Nabi SAW, ya, kehidupannya sangat sederhana. Bahkan Nabi SAW meninggal dalam keadaan punya hutang. Hutang kepada siapa? Kepada seorang Yahudi, dengan menjadikan dirak beliau, pakaian perang beliau sebagai jaminan. Karena sudah tidak ada harta yang lain. Kita kalau punya harta, punya senjata, punya pistol, punya pakaian perang, itu yang kita jaga. Karena kalau tiba-tiba ada peperangan, harus kita pakai. Tapi karena Nabi SAW sangat butuh dengan harta, sangat butuh untuk membeli sesuatu, maka beliau terpaksa menggadaikan pakaian perang beliau. Untuk apa, ikhwani fillah azani Allah? Hanya untuk beli gandum, untuk beri makan istri-istri Nabi SAW. Tidak seperti kita ngutang untuk beli rumah, untuk beli apa? Untuk beli mobil, untuk beli apa? Untuk kawin lagi, untuk poligami. Nabi SAW utang untuk beli gandum buat
istri-istri beliau. Inilah ikhwani fillah azza wa jalla. Jadi saya katakan bahwa Jabal Uhud memiliki makanah, memiliki kedudukan di hati-hati kaum muslimin karena sejarah yang begitu, peristiwa yang bersejarah yang pernah terjadi berkaitan dengan Jabal Uhud ini. Akan kita jelaskan secara singkat tentang peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud. Ketahuilah ikhwani fillah azza wa jalla, perang Uhud merupakan kelanjutan dari perang Badar. Kelanjutan dari perang Badar karena tatkala dalam perang Badar banyak dari gembong-gembong kaum musyrikin yang akhirnya tewas dalam perang Badar tersebut. Jadi antaranya Abu Jahal, ya. Akhirnya mereka pun jengkel dengan tewasnya pembesar-pembesar mereka dan mereka memendam rasa kejengkelan tersebut sampai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah supaya tidak kelihatan kesedihan mereka, mereka tidak ada niyaha, mereka tidak teriak-teriak tentang kesedihan mereka, tapi mereka pendam kesedihan mereka. Supaya tidak terdengar oleh orang-orang Madinah bahwasanya lihat sekarang orang-orang kafir Quraisy sedang menangis, mereka tidak mau menangis. Mereka apa? Menahan kesedihan mereka untuk menunjukkan bahwasanya mereka gentar dalam menghadapi musibah. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, justru ini musibah yang lebih besar. Karena orang yang bersedih maunya apa? Melampiaskan, tatkala dipendam kesedihan itu lebih penderitaan lebih parah lagi. Mereka harus merendam penderitaan tersebut sampai setahun. Akhirnya mereka mempersiapkan pasukan balasan untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Persiapan mereka selama setahun penuh. Dan akhirnya mereka mulai mengumpulkan ya sumbangan. Ini mau berjihad melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengumpulkan sumbangan. Abu Sufyan kemudian memberikan hartanya seluruhnya untuk berjihad melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mencari kabilah-kabilah untuk membantu mereka. Seluruh kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah mereka panggil ikut serta dalam memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan mereka memang harus memerangi Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Ada dua keuntungan. Pertama, mereka ingin balas dendam dan ingin hanguskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kedua, Yathrib, kota Madinah, itu adalah jalur perdagangan yang harus mereka lewati. Karena orang-orang penduduk Mekah, mereka perdagangannya negeri Syam di Suriah. Mereka harus melewati kota Madinah. Kalau seandainya ada Nabi dan para sahabatnya di situ, sehingga perdagangan mereka tidak aman. Suatu saat mereka bisa diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau perdagangan mereka tidak aman, nanti mereka jadi miskin karena penghasilan mereka dari apa? Dari perdagangan. Akhirnya memaksa mereka untuk hanguskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mulailah keluar pasukan mereka sekitar 3.000 orang. Pasukan dengan persiapan penuh, baik dari persiapan persenjataan maupun kuda-kuda perang, kemudian baju perang, baju besi mereka gunakan. Disebutnya ada 3.000 ekor onta, ada 200 ekor kuda, kemudian 700 baju perang. Kemudian mereka berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Berapa sih jarak dari kota Mekah menuju kota Madinah? Berapa? Berapa kilo? Cuma 6 jam. 6 jam kalau naik bis ya. Kalau per kilo berapa kilo? 450 kilo, subhanallah. Saking jengkelnya orang-orang kafir, mereka nekat jalan dari Mekah menuju Madinah 450 km untuk melampiaskan dendam mereka. Ini luar biasa kejengkelan mereka. Akhirnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib segera mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang persiapan orang-orang kafir Quraisy. Maka pembawa surat ini berjalan dengan cepat selama 3 hari, akhirnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di Masjid Quba. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah untuk membaca surat tersebut. Ternyata isinya mengabarkan bahwasanya ada sekitar 3.000 pasukan sudah berjalan menuju kota Madinah. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mempersiapkan segalanya. Bahkan pasukan perang orang-orang kafir diikuti juga oleh sebagian para wanita. Jadi orang Arab ini ngajak para wanita, istri-istri mereka untuk ikut perang. Supaya apa? Supaya mereka tidak kabur. Kalau mereka kabur, gimana istri-istri mereka? Nanti jadi tawanan perang. Jadi diajaklah istri-istri mereka untuk bisa mengobarkan semangat mereka. Di antaranya Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, dan wanita-wanita yang lain semua diajak untuk ikut serta dalam perang Uhud. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana apa yang harus mereka lakukan menghadapi musuh yang begitu banyak. Tatkala di Jumat pagi, kabar sampai kepada Nabi hari Kamis
dan perang Uhud terjadi pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu pada tahun 3 Hijriah. Adapun perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan di 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi antara perang Badar dan perang Uhud setahun lebih sebulan. Setahun lebih sebulan. Dan kabar sampai kepada Nabi SAW hari Kamis. Sehingga malam itu, malam Jumat, para sahabat sudah tidur di sekitar rumah Nabi SAW, sudah siap siaga. Dan Nabi SAW tidur pada malam itu, dan tatkala di pagi hari Rasulullah SAW menceritakan mimpi yang beliau lihat dari mana. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Inni qad ra'aitu wallahi khairan." Sungguh aku telah melihat suatu kebaikan. Ra'aitu baqaran yuthbah. Dalam mimpiku aku melihat ada sapi yang disembelih. Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi thulman. Dan aku melihat di pedangku ada ketumpulan. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah. Dan aku melihat aku masukkan tanganku dalam sebuah baju perang yang kokoh. Apa takwil dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sapi yang disembelih, bahwasanya akan ada dari para sahabatku yang meninggal dunia dalam perang Uhud. Dan Nabi mengatakan, "Hadza khairun lahum." Ini lebih baik bagi mereka karena mereka akan mati syahid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat pedangku ada ketumpulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwilkan bahwasanya akan ada dari salah satu karib kerabatku yang akan meninggal dunia dalam perang Uhud. Ternyata siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat saya masukkan tanganku dalam baju perang yang kokoh, menunjukkan bahwasanya kita akan kembali ke Madinah dan kaum muslimin akan berkumpul dan akan ada kemenangan setelah itu. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus mereka lakukan dalam peperangan kali ini. Maka terjadilah dua pendapat di antara para sahabat. Para sahabat yang senior, mereka punya ide kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap di kota Madinah, tidak keluar. Tetap di kota Madinah, tidak keluar dari kota Madinah. Dan ini pendapat yang mantap, strategi yang sangat mantap. Jadi mereka mengungsikan anak-anak di tempat persembunyian atau di tempat-tempat yang tinggi, demikian juga para wanita, sementara kaum muslimin berjaga-jaga di kota Madinah. Kenapa? Kalau kaum musyrikin masuk dalam kota Madinah, mereka tidak mengerti tentang lorong-lorong kota Madinah. Sehingga jika mereka masuk dalam keadaan bingung, kaum muslimin tinggal memanah mereka. Karena mereka tidak mengerti tentang kondisi kota Madinah. Sementara anak-anak muda yang ada dari kaum Ansor, mereka tidak mau berperang dalam kota Madinah. Mereka punya ide agar mereka keluar menyambut musuh. Mereka tidak mau dalam kota Madinah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami dulu di zaman jahiliyah, kami tidak pernah menanti musuh datang ke tempat kami, tapi kami menyambut musuh. Kami berani. Jangan sampai sekarang tatkala kita sudah Islam, kemudian kita bertahan dalam kota Madinah sehingga orang-orang kafir mengatakan kita pengecut. Kita keluar sambut mereka." Ini idenya siapa? Anak-anak muda. Terutama anak-anak muda yang tidak sempat ikut perang Badar. Mereka semangat ingin sekali berjihad karena mereka tidak sempat ikut perang Badar. Karena perang Badar dulunya memang bukan rencana untuk perang, tapi untuk menghalangi Abu Sufyan. Namun qadarullah terjadi peperangan. Akhirnya terjadilah diskusi di antara mereka. Dan di antara pendapat yang dipilih oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa ini Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa? Gembongnya orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ini adalah salah seorang pembesar kaum Ansor yang masih hidup. Jadi kaum Ansor terdiri dari dua suku. Dua suku apa saja? Suku Aus dan suku Khazraj. Dan dua suku ini telah terjadi perang saudara bertahun-tahun lamanya. Kalau tidak salah sampai 120 tahun. Lama sekali mereka berperang di antara dua saudara ini, ya, suku Aus dan suku Khazraj. Dan puncak peperangan mereka tatkala Yaumul Bu'ats. Perang terjadi di suatu tempat namanya Bu'ats di kota Madinah. Tatkala terjadi perang besar-besaran antara suku Aus dan suku Khazraj, sehingga akhirnya menjadikan banyak pembesar dari suku Ansar, baik suku Aus maupun suku Khazraj, yang harusnya meninggal dunia. Akhirnya tewas tatkala itu. Yang masih selamat cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah salah seorang pembesar yang masih selamat dari perang saudara. Sehingga tatkala mereka damai, mereka ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pimpinan mereka. Karena dialah satu-satunya pimpinan yang masih tersisa. Ceritanya demikian. Jadi kaum Ansar ingin mengangkat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pimpinan. Namun qadarullah,
Ternyata datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Akhirnya kepemimpinan dipindahkan kemana? Ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kaum Ansar menjadikan Nabi sebagai pimpinan, Abdullah bin Ubay bin Salul pun jengkel dan mangkal, dan dia tidak masuk Islam. Karena harusnya jadi pemimpin dia, tapi tidak jadi pemimpin. Akhirnya, tatkala Rasulullah SAW menang dalam perang Badar, dia terpaksa masuk Islam. Sudah Rasulullah sudah menang, sudah mengalahkan orang kafir, demi menyelamatkan dirinya, akhirnya dia masuk Islam. Inilah kisah singkat dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini diantara orang-orang yang sepakat bahwasanya kita perang di kota Madinah saja, tidak usah keluar dari kota Madinah. Akan tapi setelah dimusyawarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu melihat semangat anak-anak muda untuk keluar menyambut kaum musyrikin, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih pendapat kedua untuk keluar dari kota Madinah dan menyambut serangan kaum musyrikin. Ikhwani billah azanillahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW pun sholat Jumat. Kemudian tatkala waktu asar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk dalam rumahnya. Kemudian masuk memakai pakaian perangnya. Tatkala itu para sahabat pun menyesal. Kenapa mereka memaksa Nabi untuk keluar dari kota Madinah? Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan urusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah Nabi mau perang di dalam kota Madinah atau keluar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlanjur memakai apa? Pakai pakaian perangnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma yang bagi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'ahu hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah terlanjur memakai pakaian perangnya untuk menanggalkan pakaian perangnya. Dia tidak mau menanggalkan pakaian perangnya sampai Allah memutuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya. Akhirnya keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sore hari apa? Hari Jumat, keluar bersama para sahabat yang jumlahnya sekitar 1.000 orang. Seluruhnya berjumlah sekitar 1.000 orang untuk berhadapan melawan berapa? 3.000 orang. Berjalanlah mereka, singkat cerita. Di tengah perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek pasukannya. Dilihatlah pasukan tersebut. Ternyata di antara pasukan tersebut masih banyak anak yang di bawah umur. Disebutkan oleh para ahli sejarah, di antaranya seperti Abdullah bin Umar. Ibnu Umar mau ikut perang Uhud. Kemudian Usama bin Zaid, masih muda-muda, masih belum umur 14 tahun, 13 tahun. Kemudian Usaid bin Zahir. Kemudian Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Arqam. Demikian Zaid bin Haritha. Abu Sa'id Al-Khudri, ini sahabat-sahabat kecil, mereka semua pada mau ikut perang. Akhirnya dipulangkan semua oleh Nabi SAW. Tidak boleh ikut perang. Karena masih kecil. Semangat sekali para sahabat dulu, meskipun kecil ingin mati syahid. Lihat bagaimana pendidikan orang tua mereka. Kalau kita anak-anak kita mau jadi Superman semua, tidak pernah kalah. Mau jadi Batman, jadi Superman. Subhanallah, Nabi SAW, para sahabat anak mereka sejak kecil sudah mau ikut serta. Ya, ikut serta dalam peperangan, luar biasa ini. Maut ya, tapi mereka nekat ikut perang. Ada 2 anak kecil yang akhirnya ikut perang, yaitu Rafi bin Khudayj dan Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhuma. Meskipun masih sangat muda. Adapun Rafi, beliau adalah seorang anak kecil akan tapi jago panah. Akhirnya dia mengabarkan kepada Nabi, Rasulullah, saya jago panah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau gitu ikut perang. Karena jago apa? Jago panah. Samurah bin Jundub protes, ya Rasulullah, kalau Rafi ikut perang, saya juga harus ikut perang. Kenapa? Karena saya bisa, kalau kelahi dia pasti kalah sama saya. Akhirnya Nabi SAW adu di depan, berkelahi. Akhirnya kalahlah Rafi bin Khudayj, kalah dari Samurah bin Jundub. Akhirnya diizinkan oleh Nabi untuk ikut perang. 2 anak kecil akhirnya ikut perang. Maka berjalan mereka menuju ke Jabal Uhud. Rupanya sudah ada berita-berita akan terjadi peperangan di mana? Di Jabal Uhud. Sehingga mereka bermalam tatkala itu malam Sabtu, ya. Di pagi harinya, Sabtu pagi, terjadi goncangan. Ternyata di waktu pagi hari sudah menjelang peperangan. Setelah subuh tidak berapa lama, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul juga ikut serta dalam peperangan di antara 1.000 pasukan tersebut. Menjelang peperangan, kita tahu peperangan terjadi Sabtu hari di pagi hari. Hari Sabtu di pagi hari, pada subuh sebentar saja, tahu-tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ya, mundur, tidak jadi ikut perang. Dan subhanallah, lihat bagaimana liciknya orang munafik.
Orang munafik di zaman Nabi SAW luar biasa liciknya. Dan mereka subhanallah, mereka sangat berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya. Humul adu. Hati-hatilah mereka. Mereka KTP-nya Islam, tapi mereka orang munafik. Fahdharhum, hati-hatilah terhadap mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul dia tidak mundur sejak awal. Coba sejak awal mengatakan saya tidak ikut. Enggak. Kapan dia mundur? Tak kala menjelang perang. Subhanallah, liciknya dia. Entar lagi perang, 1 jam lagi perang, dia mundur. Supaya apa? Supaya timbul kegoncangan di pasukan kaum muslimin. Dan kalau pasukan kaum muslimin sudah mundur, sudah goncang, maka mental mereka sudah jatuh. Dan ini yang dicari oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu setelah salat subuh dia pun keluar. Dia ikut sholat, subhanallah. Kaum munafikin itu mereka ikut sholat, ikut hadir bersama Nabi SAW, ikut sholat berjamaah seperti antum-antum sekalian. Ikut bayar zakat seperti antum-antum sekalian, maka mungkin antum tidak bayar zakat, mereka bayar zakat. Ini orang-orang munafik melihat mukjizat Nabi SAW, melihat indahnya Islam, akan tapi subhanallah mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melihat kemunafikan. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan liciknya dia mundur dari peperangan menjelang terjadi peperangan. Dia punya dalil, dia mengatakan apa? Kenapa Muhammad ikut pendapatnya anak-anak muda untuk keluar dari kota Madinah? Dia tidak taat kepada saya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang pembesar di kaum Ansar. Ayuti'ul wildan, ayuti'us sibyan, kata dia, kenapa Muhammad harus ikut anak-anak kecil, anak-anak ingusan dia? Dia percaya sama anak ingusan, tidak taat sama saya. Akhirnya dia pun keluar. Keluar dan diikuti dengan 300 orang-orang munafik. Ikut berserta bersama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi 1000 orang tinggal berapa? Tinggal 700 orang. Untung ada 2 anak kecil, jadi tambah-tambah hitungan. Siapa tadi? Samurah bin Jundub sama Rafi bin Khudaij. Jadi 300 mundur ini luar biasa. Musuh 3000, pasukan cuma 700. Ini luar biasa seperti ini. Akhirnya sampai-sampai sebagian sahabat ingin berselisih tatkala itu. Bagaimana dengan orang munafik ini? Kita bunuh saja, sebagian mengatakan kita bunuh saja dulu. Selesaikan dulu 300 orang ini baru lawan 3000 ini. Allah menegur, "Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian berselisih tentang orang-orang munafik? Ya. Allah yang akan balas perbuatan mereka. Apakah kalian ingin memberi hidayah kepada orang-orang yang telah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya udah tidak jadi mereka memerangi orang-orang munafik, dibiarin pulang saja. Tinggal 700 orang ini. Di sinilah mulai terjadi peperangan. Pada waktu pagi hari di hari Sabtu, sementara pasukan kaum musyrikin sudah berjumlah berapa? 3000 sudah siap sedia, telah berkumpul bertemu 2 pasukan. Satunya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang satunya berperang di jalan Tauhid dan jalan syaitan. Adapun pimpinan kaum musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan, yang ketika itu masih kafir. Abu Sufyan ayahnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masih kafir. Kemudian pasukan perang kaum musyrikin di pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang ketika itu juga masih kafir. Dan pasukan kaum musyrikin yang berjalan kaki dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, yang juga masih kafir. Seluruhnya nanti masuk Islam. Ini ceritanya mereka masih apa? Masih kafir semua. Adapun kaum muslimin dipimpin oleh Nabi SAW dan dipegang salah satu bendera dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, memegang bendera peperangan Nabi SAW. Ada spidol nggak? Ada. Saya ingin kasih ilustrasi tentang Jabal Uhud ya. Sehingga antum lihat bagaimana strategi yang dipasang oleh Nabi SAW peperangan Jabal dalam perang Uhud. Karena jumlah pasukan yang sangat terbatas, cuma 700 orang, harus melawan 3000 pasukan perang yang dengan persiapan penuh. Adapun pasukan Nabi SAW pas-pasan, tiba-tiba. Kenapa? Karena berita datang secara tiba-tiba. Datang berita hari Kamis, hari Sabtu sudah harus perang. Tidak ada persiapan yang matang sebagaimana orang-orang musyrikin yang persiapannya selama setahun dan ingin melampiaskan dendam mereka sehingga mereka berani berjalan 500 km atau 450 km dari Mekah menuju Madinah untuk melampiaskan kemarahan mereka. Luar biasa. Kayaknya tidak ada. Ada insyaallah. Ikhwani billah azanillahu wa iyyakum. Sebelum terjadi peperangan
terjadi duel biasa, terjadi duel di antara kaum musyrikin sama kaum muslimin. Ini kebiasaan orang-orang Arab sebelum berperang, sebelum dua pasukan ya melebur sehingga terjadi peperangan, terjadi duel di antara dua pasukan. Muncullah seorang dari kaum musyrikin yang begitu sombongnya, ya. Begitu sombongnya, kalau tidak salah namanya Thalha bin Abi Thalha, ya. Kalau tidak salah namanya, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah Thalha bin Abi Thalha. Dia dengan penuh sombongnya kemudian dia menantang siapa dari kaum muslimin yang mau berduel dengan saya. Hal min mubaris, siapa yang berduel dengan saya? Dan dia dikenal sebagai jagoan, dikenal oleh kaum musyrikin dan juga dikenal oleh kaum muslimin bahwasanya dia ini jago dalam bertempur. Dia keluar dengan kudanya, dengan ontanya, naik ontanya kemudian menantang siapa yang berduel dengan dia. Maka keluarlah seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia mengatakan, "Saya akan melawan engkau, saya akan berduel dengan engkau." Maka Zubair bin Awwam pun mendekati ontanya si musyrik ini. Kemudian Zubair bin Awwam pun melompat ke ontanya. Bukan cuma dia ngeloncat, kemudian ditarik dan dipenggal lehernya oleh Zubair bin Awwam. Yang tadi begitu sombongnya ternyata dijatuhkan oleh Zubair bin Awwam dengan hanya sebentar. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi Zubair bin Awwam." Sungguhnya setiap nabi memiliki penolong dan sahabat sejati, dan penolongku adalah sahabat sejatiku adalah Zubair bin Awwam. Muncul juga seorang yang salam. Muncul juga seorang yang angkuh dan sombong yang bernama Siba ya. Orang ini juga sombong dan keluar dari pasukan kaum musyrikin dan mengatakan, "Hal min mubaris, siapa yang berduel dengan saya?" Maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib pun keluar kemudian berbicara dengan Siba yang begitu sombong ya. Dia mengatakan, "Ya Ibna Umi Anmar, ya Ibna Muqatti'atal Budhur." Kata dia, "Wahai anaknya si Umi Anmar, wahai putranya seorang wanita tukang sunat, wanita-wanita Quraisy." Jadi ibunya si Siba ini, dia tukang sunat. Kalau ada bayi wanita baru lahir, dia yang potong apa? Bagian sunatnya anak-anak wanita. Dan ini diingatkan oleh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib untuk membuat jengkel Siba. "Wahai Siba, ibumu kan tukang sunat. Terus apa yang mau kau banggakan? Ibu masih tukang sunat. Mau lawan saya sedangkan kamu tukang sunat saja, anaknya tukang sunat. Apa hebatnya? Sunat perempuan bukan sunat laki-laki." Jadi Hamzah membuat jengkel siapa? Siba. Akhirnya Hamzah pun memotong Siba sampai disebut dalam hadis ka'amsi zahid. Dia bunuh dengan sekuat tenaga sampai seakan-akan Siba ini enggak pernah ada. Tewas seketika seakan-akan enggak pernah hidup. Saking hebatnya dibunuh oleh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tahu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kalau saya antum tahu insyaallah semuanya antum pernah ke Madinah bahwasanya Jabal Uhud adalah jabal yang sangat apa? Sangat panjang ya. Jaraknya memutar ke sana sekitar 8 km jaraknya. Lebarnya sekitar berapa? 3 km. Tingginya sekitar kalau tidak salah 120 meter tingginya. Daerah sini namanya ada Bukit Ruman. Yang namanya adalah Jabal Al-Ainain. Aslinya namanya Jabal Ainain. Akan tetapi Rasulullah SAW meletakkan pasukan perang sejumlah 50 pasukan perang, yang pasukan perang namanya Rumat. Oleh karena setelah terjadi peperangan, Jabal ini dikenal dengan Jabal Rumat. Ialah bukit yang antum semua sudah lihat insyaallah. Dan pasukan medan pertempuran di sini ini semuanya sahah ma'rakah. Sahah ma'rakah. Artinya medan pertempuran daerah sini yang sekarang adalah tempat kuburannya para syuhada. Itulah tempat medan pertempuran. Dan pasukan kaum muslimin di sini berbaris di sekitar sini. Ini pasukan kaum muslimin. Sementara pasukan kaum musyrikin bersiap di sini, bersiap siaga. Ini musyrikun, kufar. Sementara di sini apa? Al-muslimun. Dua dari ini. Rasulullah SAW sengaja memasang 50 pasukan perang yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan jangan turun dari bukit
Meskipun kami menang ataupun kami kalah. Meskipun engkau melihat burung telah mengambil kami, artinya kami sudah tewas semua, maka jangan turun. Dan jika kalian melihat kami sudah menang, jangan pula turun dari gunung tersebut, dari bukit ini. Kenapa? Karena tatkala caranya seperti ini, maka terjadi peperangan satu arah. Jadi kaum muslimin dari sini, kaum musyrikin dari sini. Sementara matahari sebelah sini. Ini matahari. Dan ini strategi Nabi SAW. Sehingga tatkala kaum musyrikin berperang, mereka memandang matahari. Perang terjadi tatkala waktu duha. Sehingga apa? Matahari mengganggu pandangan mereka. Semakin terik semakin terganggu. Sementara kaum muslimin menghadap ke sini. Kaum musyrikin menghadap matahari. Dan perang cuma dari satu arah. Khalid bin Walid yang merupakan pemimpin pasukan berkuda, dia sudah ngerti sulit bagi mereka untuk mengalahkan kaum muslimin kalau cara berperangnya seperti gini. Strategi yang luar biasa yang dipasang oleh Nabi SAW. Sehingga Khalid bin Walid selalu berusaha dengan pasukan berkuda untuk muter ke sini. Niatnya apa? Ingin memerangi kaum muslimin dari dua arah. Ini siasatnya siapa? Khalid bin Walid. Tapi disebutkan dalam riwayat 3 kali beliau ingin muter, selalu dipanahin oleh pasukan pemanah, kena panah terus. Sehingga dia tidak berhasil untuk apa? Muter. 3 kali dia berusaha. Dan awal peperangan sungguh sangat luar biasa. Nampaklah kepahlawanan dari kaum muslimin dalam peperangan. Contohnya seperti Hamzah bin Abdul Muttalib yang hebat, terkenal hebat. Bahkan dalam perang Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib membunuh banyak orang hebat di dalam berperang. Di antara yang dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi, salah seorang pembesar dari pembesar-pembesar Quraisy. Tu'aimah bin Adi punya keponakan namanya Jubair bin Mut'im, yang dulunya juga masih musyrik. Jubair bin Mut'im inilah yang punya budak namanya Wahsy. Siapa namanya? Wahsy. Yang Jubair bin Mut'im mengatakan, "Inna Hamzah qad qatala ammi fi Badar." Sungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah membunuh pamanku di perang Badar. Kalau kau bisa membunuh Hamzah, maka antahur, maka engkau akan bebas merdeka. Oleh karenanya, Wahsy setelah mendengar jaminan atau janji dari majikannya, dari kafirnya, dari apa? Dari tuannya, maka dia pun bertekad untuk membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dia hebat dalam menombak, maka dia pun bawa herbahnya. Kisahnya panjang disebut dalam Sahih Bukhari. Maka Wahsy pun membawa herbahnya, kemudian dia pun ikut serta dalam perang Uhud. Dia mengatakan, tatkala saya melihat Hamzah berperang, sungguh hebat peperangannya. Ka'annahu jamalul awrah, seperti onta abu-abu yang sedang ngamuk. Tidak ada seorang pun di hadapan Hamzah kemudian dibabat oleh Hamzah. Luar biasa peperangan yang dilakukan oleh Hamzah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, meskipun riwayatnya diperselisihkan, Hamzah berperang dengan 2 pedang. Dengan apa? 2 pedang. Tangan kanan dan kiri main. Ini luar biasa ini. Luar biasa Hamzah bin Abdul Muttalib perang dengan 2 pedang. Sampai para sahabat kaget melihat bagaimana hebatnya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam berperang. Dan ini diincar oleh Wahsy. Dia mengatakan, ya, "Fahtabatu wara'a syajar atau wara'a hajar." Maka saya pun bersembunyi di belakang sebuah batu atau sebuah pohon, saya sembunyi. Falamma dana minni, tatkala Hamzah sudah mendekati, semakin dekat kepada saya. Rupanya Hamzah memakai pakaian perang, memakai dirah. Akan tetapi pakaian perang Hamzah hanya sampai di atas pusar, di bawah bagian pusar itu kosong, tidak ada pakaian perangnya. Dan itulah yang diser oleh Wahsy. Dia ingin menggeser bagian yang tidak ada baju perangnya. Oleh karenanya begitu Hamzah semakin dekat, ini pun semakin dekat. Begitu semakin dekat, maka Wahsy pun melempar dengan sekuat tenaga, maka masuklah hirbah tersebut di bawah pusar Hamzah sehingga tembus di belakang pinggul beliau radhiyallahu taala anhu. Kata Wahsy, "Wa kana al-ahdu bihi," dan dia tewas tatkala itu. Maka tatkala itu Hamzah pun berjalan menuju Wahsy, dilihat Wahsy. Dan dia berjalan menuju Wahsy tetapi tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya sehingga dia pun jatuh gugur. Setelah dia tewas, maka Wahsy pun mengambil tombak tadi, maka datanglah kaum musyrikin kemudian mencincang-cincang siapa? Hamzah radhiyallahu taala anhu. Wahsy ini nanti akhirnya masuk Islam. Wahsy ini akhirnya masuk Islam tatkala setelah Fatu Makkah, dia kabur ke Taif. Wahsy kabur mana? Ke Taif. Setelah perang Fatu Makkah, maka dia mendengar bahwasanya orang-orang masuk Islam dan Nabi SAW tidak mencela siapapun yang masuk Islam. Maka datanglah Wahsy bertemu dengan Nabi SAW. Datanglah Wahsy bertemu dengan Nabi, dan Nabi waktu melihat Hamzah meninggal, Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dalam riwayat dalam Al-Mustadrak, syahid sampai keluar isakan yang sangat kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pamannya apa?
mutil bihi, dipotong, dikicam-kicam oleh kaum musyrikin. Maka tatkala datang Wahsy yang telah membunuh Hamzah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta Wahsy, anta alladhi qatalta ammi Hamzah, engkau telah membunuh pamanku Hamzah." Kata Wahsy, "Al-amr kama balaghaka ya Rasulullah." Sebagaimana yang sampai kepada engkau, saya yang telah membunuh Hamzah. Nabi tidak kuasa melihat Wahsy karena mengingatkan kepada paman yang telah terbunuh. Kata Nabi SAW, kalau kau mampu untuk antughayyiba wajhaka anni, kalau kau mampu untuk menjauhkan wajahmu dariku agar aku tidak melihatmu. Akhirnya Wahsy pun pergi, tidak ingin dilihat oleh Nabi SAW. Karena Nabi selalu ingat kepada pamannya. Akhirnya Wahsy dia merasa bersalah. Jadi mengatakan, saya harus melakukan suatu amalan sebagai ganti kesalahan saya akibat membunuh Hamzah. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian pimpinan diambil alih oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, terjadi timbullah seorang yang mengaku sebagai nabi baru. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dan terjadi peperangan yang dikenal dengan Ma'rakatul Yamamah. Tatkala itu banyak kaum muslimin, banyak qurra kaum muslimin sahabat yang meninggal dunia. Wahsy tatkala itu mengambil hirbah, tombak yang dia gunakan untuk bunuh Hamzah. Dia bawa tombak tersebut untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dia ingin membalas sebagaimana kesalahan dia. Maka dia pun mencari-cari Musailamah al-Kadzdzab. Disebutkan itu tatkala dia bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, ka'annahu jamalul awraq, kata Wahsy dia seperti onta yang hitam yang lagi ngamuk, sebagaimana Hamzah hebat dalam berperang. Fa'rur ras, rambutnya apa? Apa bahasa Indonesia-nya, Pak? Jabrik, ya. Rambutnya jabrik. Mengerikan ini Musailamah al-Kadzdzab. Nabi mengerikan. Nabi sangat mengerikan. Luar biasa. Akhirnya Wahsy mengatakan, saya harus bunuh dia sebagai pengganti Hamzah. Begitu dia sedang asik berperang membunuh kaum muslimin, maka Wahsy pun melempar dengan sekuat tenaganya dengan tombak yang dia gunakan untuk bunuh Hamzah. Maka masuklah tombak tersebut ke dada Musailamah al-Kadzdzab sehingga tembus ke belakang. Kemudian datang seorang Ansor kemudian memenggal Musailamah al-Kadzdzab. Oleh karenanya kata Wahsy setelah itu, la in ana qataltuhu, ya. Dia mengatakan, la adri ayyuna qatalahu. Saya tidak tahu siapa, saya atau orang sahabat Ansor yang telah membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Siapa yang bunuh? Yang jelas saya masukkan tombak di dadaku, setelah itu dipenggal oleh seorang Ansor. La in ana qataltuhu, kalau saya telah bunuh si Musailamah al-Kadzdzab, laqad qataltu khairan nas wa syarran nas. Maka saya telah membunuh seorang yang terbaik dan orang yang terburuk. Orang terbaik siapa? Hamzah. Orang terburuk siapa? Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak yang sama. Kita kembali kepada peperangan terjadi begitu hebat, nampaklah kepahlawanan para sahabat, dan Nabi SAW memberi semangat kepada mereka. Sampai Nabi SAW disebut dalam riwayat, Nabi SAW mengeluarkan pedangnya, kemudian mengatakan, "Man ya'khudhu hadza?" Man ya'khudhu hadza? Siapa yang mau ngambil pedangku? Ini untuk menyemangati apa? Para sahabat. Semua orang yang berperang menggunakan pedangnya para sahabat. Fa basatun nas aydihum, seluruhnya, saya Rasulullah. Kulluhum yaqul ana, saya Rasulullah, saya yang berperang dengan pedangmu. Saya yang berperang dengan pedangmu. Nabi SAW mengatakan, "Man ya'khudhuhu bihaqqihi?" Siapa yang bisa mengambil pedangku dengan haknya? Ada syaratnya. Pertempurannya harus hebat kalau pakai pedang saya. Fa'ahjamun nas, semuanya mundur. Tidak ada yang berani ngambil pedang. Bukan karena penakut, tapi sulit, syaratnya harus perangnya hebat. Maka datanglah Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia pun mengambil pedang. Nabi SAW berkata, "Ana akhudhu bihaqqi ya Rasulullah." Saya akan berperang dengan pedang, haknya pedang ini. Maka dia pun bertempur dengan hebatnya, luar biasa Abu Dujana, sehingga para sahabat pun tahu kenapa Abu Dujana berhak untuk memegang pedang Nabi SAW. Maka terjadilah pertempuran yang sungguh luar biasa. Dan kalau tidak salah pasukan kaum musyrikin, ya, bendera kaum musyrikin dipegang oleh Bani Abdiddar. Dan seluruhnya terbunuh. 10 orang, satu terbunuh, ganti lagi satu yang pegang, terbunuh lagi oleh kaum muslimin, terbunuh sampai 10-nya tewas. Semua dari Bani Abdiddar tewas yang pegang bendera kaum musyrikin. Jatuhlah bendera tersebut, tidak ada yang bisa menyentuh. Menunjukkan bagaimana hebatnya peperangan kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin. Ada seorang sahabat disebutkan, tatkala dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la in qutiltu al-yawm fa aina ana?" Kalau saya meninggal hari Rasul, di mana kau? Di mana saya? Kata Rasulullah SAW, "Anta fil jannah." Kamu di surga. Maka dia pun melemparkan sebagian kurma yang masih di tangannya. Kemudian dia pun maju berperang, akhirnya meninggal dunia. Ya. Ini bagaimana semangat para sahabat. Di antara juga seorang sahabat Abu Amr bin Jamuh yang dia kakinya pincang. Kemudian dia pun datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh hari ini, saya di mana?"
Kata Rasulullah SAW, engkau akan menginjakkan pinjangmu ke surga kalau kau terbunuh hari ini. Maka dia pun berperang, akhirnya meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia. Intinya di awal peperangan, akhirnya kaum muslimin, kaum musyrikin pun kalah. Dan Khalid bin Walid sudah 3 kali berusaha untuk muter belakang supaya menyerang kaum muslimin dari 2 arah. Dia tidak berhasil karena ada pasukan pemanah di sini. Akhirnya mereka pun mundur. Pasukan musyrikin apa? Mundur. Sampai disebutkan dalam riwayat hadis, sampai wanita-wanita kaum musyrikin ikut lari, di antaranya Hind bintu Utbah lari sampai kelihatan betis-betis mereka. Dan ini dilihat oleh pasukan pemanah yang ada di atas bukit. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Tatkala mereka melihat kaum musyrikin sudah kabur, bahkan wanita-wanitanya juga kabur, berarti perang sudah selesai. Mulailah sebagian kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang. Dan ini dilihat semuanya oleh pasukan pemanah. Disitulah mereka kemudian beristihad. Mereka mengatakan, kita turun ikut serta dengan sahabat-sahabat kita. Ditegur oleh pimpinan mereka, jangan, bukankah kita telah berjanji dengan Nabi untuk tidak turun? Kata mereka, perang sudah selesai. Ya, mereka beristihad, ada pikiran datang dalam benak mereka bahwasanya perintah Nabi tersebut selama masih perang. Sekarang perang sudah selesai. Akhirnya mereka pun turun. Tinggal beberapa orang yang masih tersisa akhirnya ikut turun dalam peperangan, untuk mengambil harta ghanimah tadi. Hal ini dilihat oleh Khalid dari jauh. Khalid bin Walid melihat hal ini. Mereka turun, tinggal beberapa orang aja. Maka datanglah Khalid bin Walid mengambil kesempatan ini, kemudian naik gunung dengan kudanya, kemudian bunuh seluruh para sahabat di atas gunung ini. Dan mereka tidak sadar, para sahabat tidak sadar sedang apa, ngambil ghanimah. Kemudian dia pun bawa pasukan kaum musyrikin ke arah sebelah sana, sehingga terjadilah peperangan dari 2 arah. Peperangan dari 2 arah. Sehingga tiba-tiba kaum muslimin pun kaget. Begitu datang peperangan dari 2 arah. Mereka kaget, mereka sedang sibuk, tiba-tiba ada dari arah sana dan dari sampai ada sebagian sahabat yang bunuh sahabat yang lain. Di antara namanya Al-Yaman, ayahnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Hudzaifah bin Yaman punya ayah namanya Al-Yaman. Al-Yaman ini sudah tua. Dia bernama sahabat yang lain bersama Sabit. 2 orang sahabat ini ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berjaga di kota Madinah karena mereka sudah tua, tidak bisa ikut perang. Namun tatkala mereka menjaga para wanita dan anak-anak, mereka berbicara di antara mereka masing-masing mengingatkan tentang akhirat. Saya juga ingin mati syahid, kamu juga mati. Ayo kita berangkat aja deh. Akhirnya berangkatlah 2 orang ini ikut perang dalam perang Uhud. Sehingga mereka masuk dalam pertempuran. Sehingga tatkala terjadi kegoncangan, ada serangan balasan mendadak tiba-tiba dari 2 arah. Para sahabat sebagian mereka tidak kenal siapa Al-Yaman ini karena tidak sejak awal mereka ikut perang. Mereka datangnya nyusul. Sehingga akhirnya mereka pun membunuh siapa? Al-Yaman. Itu dilihat langsung oleh Hudzaifah bin Yaman. Mereka mengatakan, "Ya ashabi, abi, katanya, ahlimu, katanya, berhenti, itu ayahku. Lalu mereka tetap aja membunuh siapa? Al-Yaman. Padahal sudah diingatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman pun melihat ayahnya telah terbunuh, akan tapi dia maafkan. Disebutkan bahwasanya yang bunuh langsung ayahnya adalah Utbah bin Mas'ud, saudara dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dia maafkan dan menghadiahkan diyahnya kepada Baitul Muslimin. Ikhwani billah radhiyallahu anhu. Intinya terjadi kegoncangan tatkala itu. Terlebih-lebih lagi ada kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal tatkala itu. Ya, setan berbicara, iblis berbicara bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Dan kebetulan waktu itu ada yang membunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang musyrikin menyangka Mus'ab bin Umair adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Mus'ab bin Umair terbunuh, mereka mengatakan, "Qatalna Muhammadan, kami sudah bunuh Muhammad." Dan tersebarlah berita bahwasanya Muhammad telah meninggal dunia. Disitulah para sahabat kemudian goncang. Sebagian mereka mendengar Rasulullah sudah meninggal, sebagian mereka kabur. Karena buat apa kita berperang, pimpinan sudah, apa yang kita bela sedangkan Rasulullah SAW sudah meninggal. Sebagian mereka hanya duduk, tidak berbuat apa-apa, duduk saja bengong. Sudah pasrah, ada musuh yang menggal, sudah pasrah. Rasulullah SAW sudah meninggal. Ada seorang sahabat yang Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dengar kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, akan tapi dia semangatkan para sahabat yang lain. Dia mengatakan, kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, Allah, Tuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dan tidak akan pernah mati. Maka dia pun maju bertempur sampai akhirnya dengan pertempuran yang hebat, sampai ditemukan ada 80 tusukan di tubuhnya. Ada tusukan tombakan, ada sayatan pedang, meninggal dalam keadaan seperti itu. Luar biasa peperangannya.
Sampai akhirnya di akhir perang mereka mencari mana Anas bin Nadhr. Tidak ditemukan karena tidak dikenali jasadnya, karena begitu tercabik-cabik seluruh tubuhnya, 80 bekas luka yang ada di tubuhnya. Sampai ada ukhtunya, saudara perempuannya, mengenal dari jarinya. Ini jari Anas bin Nadhr. Ya, baru dikenal ternyata ini Anas bin Nadhr yang meninggal dunia. Intinya terjadi kegoncangan tatkala itu, sehingga para sahabat bengong, ada yang diam, ada yang kabur, ada yang tetap berperang. Ya. Dan Nabi SAW tidak diketahui di mana posisinya. Sampai akhirnya bersama Nabi cuma tinggal sedikit orang. Disebutkan ada 7 minat Ansar dan rajulan min Quraisy. Ada 9 orang bersama Nabi SAW. Tatkala mereka tahu Nabi SAW belum meninggal, maka orang-orang kafir Quraisy segera menyerang Nabi SAW, mendekati Nabi SAW. Maka tatkala itu Nabi SAW berteriak, "Man yudafi'uhum anna fa huwa rafiqi fil jannah." Barang siapa yang bela saya, maka dia akan temani saya di surga. Maka berdirilah 7 orang kaum Ansar tadi, menghadang kaum musyrikin yang begitu banyak menyerang Nabi SAW satu persatu. Jadi 6 mundur, 1 maju, sehingga tewaslah satu yang ini. Maju lagi yang kedua, sini berganti, tewas lagi untuk menghadang apa? Sementara Nabi SAW berusaha mundur ke arah Jabal Uhud, karena sudah tidak mungkin pasukan musyrikin terlalu banyak, sehingga cuma sedikit dari para sahabat. Disebutkan oleh sebagian riwayat ada 12 orang, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Di antara mereka dari yang membentengi Nabi SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang lain bingung, mereka tidak tahu di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan sudah sangat genting. Maka datanglah sebagian sahabat ingin cita-cita mereka agar meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Dujana yang hebat bertempur dengan menggunakan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mengetahui Nabi mengatakan barang siapa yang mendorong mereka membela kami maka menjadi temanku di surga, maka datanglah Abu Dujana kemudian meletakkan punggungnya di hadapan Nabi SAW, sehingga punggungnya terkena banyak panahan untuk membela Nabi SAW. Akhirnya bergugurlah sahabat satu demi satu, sehingga akhirnya Nabi SAW bisa mundur dan ke arah Syi'ab dari Jabal Uhud dimundur ke arah belakang. Akhirnya para orang kafir Quraisy berusaha mengejar Nabi SAW, namun mereka tidak mampu. Kenapa? Setiap mereka maju, muncul sahabat yang rela untuk mati kemudian membela mereka. Akhirnya berkumpullah Nabi SAW dan para sahabatnya di belakang, dan berkumpullah juga pasukan kaum musyrikin di arah sebelah sini. Akhirnya berhentilah peperangan, karena kaum musyrikin tidak mungkin menyerang Nabi dengan cara begini. Setiap mereka maju, datanglah seorang sahabat yang siap untuk mati membela Nabi SAW. Akhirnya majulah Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan bertanya, "Hal fil qaumi Muhammadun?" Nabi tidak kelihatan dan para sahabat tidak, Umar, Abu Bakar dan tidak kelihatan. Maka Abu Sufyan mengatakan, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Tidak ada jawaban. Abu Sufyan bertanya lagi, "Hal fil qaumi Muhammad?" Apakah di antara kalian ada Muhammad? Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, "Hal fil qaumi Ibnu Quhafah atau Ibnu Abi Quhafah? Apakah di antara kalian ada Abu Bakar?" Maka tidak ada jawaban. Bertanya lagi, "Apa di antara kalian Abu Bakar?" Pertanyaan kedua tidak ada jawaban. Sampai 3 kali. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, "Hal fil qaum Ibnu Khattab? Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab?" Tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Kata Abu Sufyan, "Haula'i qad qutilu." Mereka telah tewas. Akhirnya Umar jengkel, malah, "Kadzabta ya Allah, engkau dusta, kami masih hidup." Sampai Umar sudah tidak tahan mendengar perkataan Abu Sufyan. Akhirnya ketahuan kalau Rasulullah masih ada dan para sahabat juga masih ada. Kata Abu Sufyan, Hubal, tinggilah Hubal. Kemudian kata Nabi SAW, "Ajibu, jawab dia." Kata para sahabat, "Apa yang harus kami katakan?" Katakan, "Allahu a'la wa ajal." Katakanlah bahwasanya Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Kemudian Abu Sufyan mengatakan lagi, "Lana Uzza, ya. Wala Uzza lakum." Bagi kami Uzza dan tidak ada Uzza bagi kalian. Kata Nabi SAW, "Ajibu, jawablah mereka." Kata para sahabat, "Bagaimana kami menjawab Abu Sufyan?" Katakan bahwasanya Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah penolong kami dan adalah penolong bagi kalian. Akhirnya kata Abu Sufyan, "Yaumun biyaumin." Wahai kaum muslimin, inilah balasan kita karena dalam perang Badar, tapi kita menang dalam perang Uhud. Wal harbu sijal, dan demikianlah peperangan silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Jadi kata Abu Sufyan, kita sudah balas dendam. Kata Umar, "La sawa," kata Umar, "tidak sama antara kami dengan kalian. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar."
Yang mati di antara kami masuk surga, yang mampus di antara kami masuk neraka. Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan, ya sudah, nggak bisa perang lagi, ya sudah, kita ketemu lagi tahun depan. Ya jadi dia untuk perang lagi. Maka pulanglah mereka menuju ke Mekah. Itulah akhir dari peperangan Uhud yang luar biasa, yang bagaimana nampak dari kehebatan para sahabat, dan terbunuh para sahabat sekitar 70 orang, ada yang mengatakan 100 orang, dan semuanya dikubur di mana? Di Sahad Ma'rakah. Yang kita sekarang kalau ke Madinah kita lihat ada makbarah syuhada Uhud, itulah daerah peperangan. Mereka dibunuh, mereka dikuburkan di situ. Adapun kaum musyrikin sekitar 20 orang saja yang terbunuh ya. Sekitar 20 orang saja yang terbunuh. Kemudian Allah memberikan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka pun pulang ke kota Mekah untuk bertempur pada tahun berikutnya. Ya, demikianlah sekitar peristiwa perang Uhud. Dan disebutkan ada salah seorang namanya Ubay bin Khalaf yang dibunuh oleh Nabi SAW. Terbunuh tatkala perang Uhud. Ubay bin Khalaf ini dia yang pernah bertemu dengan Nabi tatkala di Mekah sebelum hijrah, dan dia mengatakan, "Sa'aqtuluka ya Muhammad." Saya akan bunuh engkau wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, "Bal ana aqtuluk." Saya akan bunuh kamu, bukan kamu bunuh saya. Akhirnya tatkala terjadi perang Uhud, dia ingin menepati janjinya untuk membunuh Nabi SAW. Maka dia pun mencari-cari Nabi SAW dan mendekati Nabi SAW, naik kuda mendekati Nabi SAW, dan sudah terlihat Nabi di hadapan dia. Tatkala terlihat Nabi di hadapan dia, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasul, saya akan menghadang dia." Rasul, "Jangan, biarkan dia maju." Sehingga dia pun mendekati Nabi SAW, begitu dekat ingin melawan Nabi, Nabi sudah melempar dulu dengan herbahnya, sehingga kenalah siapa? Ubay bin Khalaf, ya, kena lehernya, namun lukanya sedikit. Akhirnya dia pun pulang kembali ke pasukan kaum musyrikin. Dia mengatakan, "Kau telah ini Muhammad telah membunuh saya." Kata mereka, "Luka kecil nggak jadi masalah." Kata dia, "Wallahi lau basaqani, kalau dia ludah saya akan tewas, apalagi ada luka di sini." Akhirnya benar di tengah perjalanan dia pun tewas. Inilah satu-satunya orang yang disebutkan terbunuh oleh Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah SAW maju dalam medan pertempuran, dalam perang Badar maupun perang Uhud, bukan cuma komando saja. Bahkan disebutkan dalam perang Badar, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Falam yashtadda al-ba's," tatkala perang begitu hebatnya, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Para sahabat berlindung di mana? Di belakang Nabi. Ini SAW ikut berperang, akan tapi tentunya nanti membunuh kaum musyrikin, akan tapi nama musyrikin yang disebutkan siapa yang dibunuh oleh Nabi, yang kita dapat cuma siapa namanya? Ubay bin Khalaf. Nabi tentunya membunuh kaum musyrikin yang lain karena Nabi SAW ikut serta dalam perang Uhud. Disebutkan dan karena Nabi SAW mundur ke arah Syekh tatkala terjadi para sahabat yang berusaha untuk membela Nabi SAW berguguran satu demi satu, sebagian kaum musyrikin berhasil mendekati Nabi dan melukai wajah Nabi SAW. Ya. Bahkan ada besi atau batu yang masuk di pipi Nabi SAW menembus helm yang beliau pakai atau tutup kepala yang beliau pakai. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW tatkala perang Uhud, Nabi SAW pakai dir'ain, bukan cuma satu baju perang, bahkan dua beliau pakai. Padahal beliau adalah imamul mutawakkilin, beliau adalah orang yang paling bertawakal, bahkan imamnya orang-orang yang bertawakal. Akan tapi beliau mengambil sebab usaha, harus ada ikhtiar. Oleh karena Nabi SAW memakai tutup kepala dan juga memakai baju besi. Meskipun demikian, ternyata helm yang beliau pakai, tutup kepala yang beliau pakai pecah sehingga wajah beliau terluka dan gigi beliau patah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum?" Bagaimana suatu kaum akan beruntung sementara mereka melukai nabi mereka, padahal nabi mereka telah mendakwakan mereka kepada Islam. Nabi merasa jauh ada kaum seperti ini. Ada nabi datang menyuruh mereka kepada Islam, kepada surga, sementara mereka melukai nabi tersebut sehingga berlumuran darah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Dan Allah Subhanahu wa taala, bukan campur tanganmu wahai Muhammad. Urusan mereka dapat hidayah, mereka bertobat atau mereka diadab, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar ternyata tokoh-tokoh mereka masuk Islam. Siapa tadi? Abu Sufyan masuk Islam. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Ikrimah bin Abi Jahal, pimpinan perang Uhud pasukan kaum musyrikin, ini masuk Islam. Setelah Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW pun berdoa, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun."
bahwa yamsahu dam an wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap darah dari wajahnya, kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui, ya, sungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Inilah kisah perang Uhud yang dimana Nabi SAW terluka, dan ada hikmah banyak yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini. Di antaranya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya Nabi SAW adalah manusia biasa. Nabi SAW adalah manusia biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu yahsibuka minan nas." Allah akan melindungi engkau dari manusia. Artinya Nabi tidak akan terbunuh. Tapi ternyata bisa terluka. Dan Nabi SAW tidak pakai tenaga dalam kala itu, ya. Begitu ada was terbang kembali. Was, Rasulullah SAW terluka. Bahkan suruh para sahabat untuk melindungi Nabi SAW. Tidak seperti sebagian kiai, masya Allah, was ya, kabur semuanya. Nabi SAW terluka, dia manusia biasa sehingga terluka. Kemudian sampai keluar darah tatkala itu Rasulullah SAW. Dan kita lihat juga bahwasanya Nabi SAW bertawakal, berikhtiar, meskipun dia seorang nabi, bahkan dijamin oleh Allah untuk tidak terbunuh oleh manusia. Akan tapi Nabi SAW tetap memakai pakaian perang, bahkan pakaian perangnya dua. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmahnya tatkala menjadikan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan engkau bersama kaum muslimin dalam kondisi seperti ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala membedakan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Kalau Nabi selalu menang dan tidak pernah kalah, maka tidak akan terlihat mana orang munafik dan mana orang yang benar. Kalau Islam selalu jaya, ya, tidak pernah kalah, semua orang akan masuk Islam. Akan tapi ternyata pernah terjadi kekalahan. Ya, sehingga terlihat mana orang munafik dan mana orang yang benar-benar iman. Dan di antara faedahnya juga bahwa lihat bagaimana para sahabat yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Para sahabat turun dari Jabal Ainain, Jabal Rumat, itu pun ijtihad. Karena mereka menyangka perang sudah selesai, sehingga mereka ingin turun, ingin mengambil ghanimah. Ternyata kesalahan mereka yang merupakan hasil ijtihad, akan tapi melawan nas Nabi, akhirnya timbullah kekalahan. Oleh karenanya bagaimana dengan kita kaum muslimin yang bukan hanya menyelisih sunnah Nabi SAW, mencela sunnah Nabi SAW, kemudian ingin memperoleh kejayaan. Bagaimana kita ingin memperoleh kejayaan, kedudukan yang tinggi, sementara tauhid tidak kita perhatikan. Bahkan kita mencela orang yang berdakwah kepada tauhid. Bahkan kita rela mengorbankan tauhid demi mencari masa. Bagaimana kita memperoleh kejayaan dan kemenangan? Inilah pelajaran yang kita peroleh dari perang Uhud. Dan insya Allah banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita peroleh, akan tapi waktunya sudah malam, ya. Mungkin sampai di sini saja. Saya tidak tahu ada tanya jawab atau tidak, Ustaz. Kayaknya sudah malam, ya. Ya, sampai di sini saja. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, ya, tentang perang Uhud. Yang kita lihat tadi bagaimana perjuangan dan pahlawanan para sahabat. Tentunya kita bertanya-tanya kepada diri kita, sudah apa sudah pengorbanan yang pernah kita keluarkan demi Islam, ya? Ataukah selama ini kita berkorban hanya untuk diri kita sendiri? Hendaknya kita berkorban demi Islam dan demi kaum muslimin, demi kejayaan Islam, ya? Sebagaimana para sahabat mereka telah berkorban dengan jiwa dan harta dan jiwa raga mereka. Kita berusaha memberi sumbangsih semaksimal kita untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Demikian saja, semoga hal ini bisa menggugah kita seluruhnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita semua dan senantiasa kembalikan kepada Ustaz Abi.